Sebuah surat hukum resmi berstempel tua mengabarkan bahwa aku, Arman, 32 tahun, seorang pegawai swasta biasa di Jakarta, telah mewarisi sebuah perkebunan kopi tua di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Surat itu datang dari notaris yang menyebutkan bahwa aku adalah pewaris terakhir dari garis keturunan Belanda Indonesia yang dulu membangun perkebunan itu lewat kakek buyutku yang katanya pernah menikahi wanita pribumi. Aku mengerutkan kening. Aku tak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Keluargaku biasa saja. Tak ada darah bangsawan, apalagi Belanda. Tapi surat itu sah, bahkan lengkap dengan foto hitam putih kebun yang dipenuhi pohon kopi berumur puluhan tahun, kabut tipis, dan bangunan tua bergaya kolonial yang masih berdiri di tengahnya. "Kamu yakin mau berangkat, Man?" tanya Rizal sahabatku sambil mengaduk kopinya di warung. Siapa tahu itu jebakan atau warisan bermasalah. Tambahnya, separuh bercanda. Aku tertawa kecil. Kalaupun bermasalah, aku cuma mau lihat. Kalau beneran ada, ya mungkin bisa dijual. Akhirnya, setelah sedikit bujukan, Rizal setuju menemaniku. Kami berdua berencana berangkat hari Jumat sore, biar sampai di sana malam hari. Waktu yang menurutku malah seru. Sialnya, aku lupa satu hal. Di desa-desa tua seperti itu, malam bukan waktu yang ramah untuk pendatang. Malam itu, jalanan mulai sepi setelah keluar dari jalan utama. Lampu-lampu jalan jarang, berganti dengan pohon-pohon besar, dan suara jangkrik yang berdengung panjang. Mobilku, sebuah SUV tua, meraung pelan saat menanjak ke arah perkebunan. GPS mulai kacau. Kadang-kadang peta menunjukkan jalan. Kadang-kadang sinyal hilang begitu saja. "Man, seriusan, ini jalannya kayak ke dunia lain," Rizal bergumam, matanya tak lepas dari jendela. Aku mengangguk setuju. Hutan gelap menjulang di kiri kanan. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang hanya sekitar 10 meter ke depan. Hingga akhirnya, di sebuah pertigaan kecil tanpa tanda apa-apa, aku melihat papan kayu lapuk bertuliskan, "Kebun Kopi Warisan, 3 kilometer." Kami mengikuti jalan sempit itu. Asap kabut makin tebal. Bau tanah basah menusuk hidung. Anehnya, hawa udara berubah. Bukan sekadar dingin, tapi terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. "Rasanya aneh ya," Rizal berkata pelan. Aku tak membalas. Perasaan aneh itu juga kurasakan. Seperti ada yang mengawasi kami dari balik pepohonan gelap itu. Sekitar setengah jam kemudian, kami akhirnya melihatnya. Di tengah-tengah kebun kopi yang liar dan tak terawat, berdiri bangunan besar bergaya Belanda, kusam dan penuh lumut. Plesteran dinding mengelupas, jendela-jendela kayu menganga seperti mulut makhluk tua, dan atap genteng banyak yang sudah rubuh sebagian. Di depan bangunan itu, ada pelataran tanah berbatu dengan sumur tua di tengahnya, ditutupi dengan pagar kayu reot. Kita nginep di situ. Rizal menoleh, setengah ingin putar balik. Aku tersenyum paksa. "Hanya semalam. Besok kita keliling. Foto-foto, terus balik." Dengan membawa senter kami turun dari mobil. Suara langkah kaki kami berderak di atas jalanan berbatu. Angin malam berdesir pelan, membawa bisikan aneh yang sulit kujelaskan. Seperti suara orang berbisik jauh, sangat jauh. Sesaat sebelum memasuki rumah itu, aku sempat menoleh ke arah perkebunan di sekeliling kami. Di antara kabut, aku sempat melihat sesuatu. Sebuah bayangan. Berdiri diam, tinggi, kurus, dan tampak menghadap ke arah kami. Aku berkedip. Bayangan itu menghilang seolah ditelan malam. "Man, ayo cepetan!" panggil Rizal dari ambang pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, menepis rasa tidak enak yang perlahan merayap di punggungku. Kupikir saat itu semuanya hanya sugesti. Kupikir itu hanya permainan bayangan di kabut. Ternyata, aku salah, sangat salah. Rumah itu terasa lebih besar dan lebih angker daripada yang kubayangkan. Lampu senter kami menyinari dinding yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, menyoroti debu yang menempel tebal di setiap sudut. Kayu-kayu berderit saat angin malam berhembus, menciptakan suara berkeriut seolah-olah rumah itu sedang hidup. "Ini beneran rumah tua banget," Rizal berkata. Suaranya bergetar sedikit, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Apa kamu yakin gak salah tempat, Man?" Aku mengangguk dan berjalan lebih dalam ke dalam ruangan.
Ini benar, Riz. Kita harus ngecek semuanya. Kalau memang cuma warisan, ya berarti nggak ada yang perlu ditakutin. Di ruang utama, sebuah meja panjang berjajar dengan kursi-kursi kayu tua. Di atas meja itu terdapat sebuah peta tua yang terbentang, berdebu dan dilipat dengan rapi. Namun lebih mencolok lagi adalah potret besar yang tergantung di dinding depan kami. Seorang pria Belanda mengenakan jas hitam dengan wajah yang serius, berdiri di tengah kebun kopi yang tampak lebih rapi daripada yang kami lihat. Apa ini? Kakek buyutku? Aku bergumam memerhatikan potret itu lebih dekat. Rizal mendekat menatap potret tersebut dengan skeptis. Kayaknya sih, ya, tapi kok dia kelihatannya kayak penjajah banget, man. Aku tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimuti. Wajah pria itu, meskipun tampak biasa, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Sesuatu yang gelap. Aku melangkah lebih jauh menuju lorong yang lebih sempit. Di ujung lorong, pintu kayu tua terbuka sedikit, memperlihatkan ruang kosong yang dipenuhi dengan perabotan yang telah lama tak terpakai. Kami berdua melangkah pelan ke dalamnya. Suasana di sini terasa semakin berat, udara dingin dan berat. Angin yang seharusnya bertiup pelan malah terdengar menggeram, berputar-putar di dalam ruangan. Saat aku melangkah lebih dekat, pandanganku tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil, tampak baru, tergeletak di lantai. Sebuah boneka kayu dengan ekspresi mengerikan. Matanya kosong dan mulutnya terukir seperti sedang menjerit. Ini boneka apa? Rizal bertanya. Suaranya sedikit terguncang. Aku hanya menggeleng, merasakan ketegangan yang menanjak. Aku nggak tahu, tapi rasanya ini bukan cuma barang biasa. Tiba-tiba ada suara derap kaki yang terdengar jelas di atas lantai. Berderak, seakan ada seseorang yang berjalan, atau lebih tepatnya, sesuatu yang sedang mengawasi kami. Kami berdua diam sejenak, saling berpandangan dengan perasaan yang semakin tidak enak. Rizal membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Keheningan menyelimuti, kecuali derap langkah yang semakin jelas, semakin mendekat dari arah belakang kami. Man, kamu dengar itu? Rizal berbisik, suaranya serak. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya lorong gelap yang membentang panjang. Namun, langkah itu terus terdengar. Setiap derapan semakin keras, semakin dekat. Rizal, jangan ke belakang, seruku dengan suara tercekat, hampir berbisik. Tapi sudah terlambat. Rizal yang penasaran, berbalik badan dan melangkah ke arah sumber suara itu. Aku ingin menghentikannya, tapi tubuhku terasa kaku. Perasaan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Rizal melangkah perlahan. Begitu dia sampai di ujung lorong, pintu kayu yang sedikit terbuka tiba-tiba terhempas dengan keras, menutup rapat. Dia terlonjak mundur, wajahnya pucat pasi. Ada yang di dalam sana, katanya, terengah-engah. Nggak mungkin. Aku mendorongnya cepat-cepat menjauh dari pintu yang terkunci. Riz, kita harus keluar dari sini. Sekarang, namun sebelum kami bisa berbalik arah, sesuatu yang sangat berat dan gelap melintas di luar jendela. Di belakang kami. Bayangan besar, tinggi, berjalan perlahan di antara pohon-pohon kopi yang tampak hidup di luar sana. Pintu rumah tiba-tiba berderak keras, dan di tengah keheningan itu, suara tawa halus dan seram terdengar dari balik dinding. Tawa yang sepertinya sudah lama terpendam dan sekarang terlepas begitu saja. Itu adalah tawa seseorang atau mungkin sesuatu yang sudah lama mati. Setelah suara tawa itu terdengar, kami berdua membeku di tempat. Senter yang kupegang bergetar di tangan, berusaha menerangi lorong gelap yang terasa semakin menyempit. Kita harus keluar dari sini sekarang, bisik Rizal. Wajahnya pucat. Aku mengangguk. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, kami kembali ke pintu depan. Namun saat kami mencoba membuka pintunya, pintu itu tak mau bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan dari luar. Man, buka cepat! Cepetan! Rizal mendesak, mencoba membantu mendorong. Tapi pintu itu tetap bergeming. Di belakang kami, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih banyak,
seperti ada beberapa orang atau sesuatu yang berat bergerak menghampiri. Dalam keputusasaan, aku mencoba jendela di samping pintu. Kusam dan penuh debu, tapi cukup longgar untuk kami dobrak. Dengan satu tendangan kuat, kayu lapuk itu pecah dan kami berdua melompat keluar ke pelataran berbatu. Udara luar dingin menggigit, tapi setidaknya kami lepas dari ruangan itu. Namun pelarian kami tak berhenti sampai di situ. Begitu menjejak tanah pelataran, aku mendengar suara lain. Samar, aneh, datang dari arah sumur tua di tengah pelataran. Aku menghentikan langkah, menoleh. Arman, seseorang memanggil namaku. Pelan, sangat pelan, seolah berasal dari dalam tanah. Aku merasa darahku membeku. Rizal menarik lenganku. Jangan dengarkan, Man. Ayo pergi. Tapi suaranya terdengar jauh. Semua di sekelilingku tiba-tiba memburam, hanya menyisakan suara itu. Suara lirih dari dalam sumur. Aku berjalan pelan seperti dalam mimpi buruk, mendekati pagar kayu reyot yang mengelilingi sumur itu. Senterku menyorot ke dalam lubang tua itu. Gelap pekat, dalam, seperti mulut yang menganga ke perut bumi. Arman, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Itu bukan sekadar suara acak. Itu adalah suara perempuan. Suara yang penuh duka dan seolah memohon. Aku mendekatkan tubuhku ke pinggiran sumur. Saat aku menunduk, aku melihat sesuatu. Di dasar sumur yang gelap itu, sesosok bayangan putih berdiri. Matanya menatap langsung ke arahku. Tak ada sorot amarah, hanya kesedihan mendalam. Tapi justru itulah yang membuatnya lebih menyeramkan. Aku tersentak mundur, jatuh terduduk di tanah berbatu. Man, sadar! Rizal membantuku bangkit, lalu menyeretku menjauh dari sumur itu. Begitu kami berlari menuju mobil, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah rumah tua itu. Di salah satu jendela lantai atas, kulihat sosok lain berdiri. Tinggi, kurus, berjas hitam, dengan wajah pucat yang menempel rapat di kaca. Dia hanya berdiri di sana. Diameter mengawasi kami pergi. Situasi mereka semakin berbahaya. Mobil melaju kencang menembus jalan tanah yang berliku. Rizal terus mengemudi dengan tangan gemetar, sementara aku duduk di kursi penumpang, masih mencoba mencerna apa yang baru saja kami alami. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara mesin tua yang meraung, berusaha membawa kami sejauh mungkin dari rumah itu. Sampai akhirnya Rizal berkata dengan suara rendah, Man, apa yang kamu lihat tadi? Aku menggeleng perlahan. Sulit untuk menjelaskannya. Bukan cuma satu sosok, jawabku. Ada sesuatu, lebih dalam, lebih tua dari sekadar hantu. Rizal menggertakkan giginya. Kita nggak boleh balik ke sana lagi, Man. Nggak peduli itu warisan apapun. Aku menatap keluar jendela. Kabut mulai turun, menutupi jalan setapak di belakang kami. Namun jauh di dasar hatiku, aku tahu semuanya belum selesai. Keesokan paginya, di penginapan kecil tempat kami menginap, aku mencoba mencari informasi tentang rumah itu. Kuingat dalam surat pewarisan yang kuterima, ada nama perkebunan itu. Kebun Kopi Chandra Dipa. Dengan ponselku aku mulai mencari-cari, dan itulah saat aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kebun Kopi Chandra Dipa bukan sekadar kebun biasa. Dulu pada zaman penjajahan Belanda, tempat itu dikenal sebagai lokasi kebun tumbal. Tempat di mana para pekerja lokal yang membangkang atau melanggar aturan kejam tuan tanah dikorbankan sebagai persembahan. Darah mereka ditumpahkan untuk memberi makan tanah, agar tanaman kopi tumbuh subur dan menghasilkan kekayaan besar bagi para penjajah. Aku menelan ludah, membaca lebih lanjut. Ada satu nama yang disebut-sebut dalam catatan sejarah kelam itu. Master van der Weyck, pemilik terakhir perkebunan yang juga sosok yang wajahnya tergantung di ruang utama rumah. Menurut catatan, Van der Weyck mengadakan perjanjian rahasia bukan hanya dengan pemerintah kolonial,
tapi dengan kekuatan lain yang lebih gelap. Sebuah kontrak gaib. Selama ada darah manusia yang diberikan, hasil panen akan melimpah dan kekuasaan keluarganya akan tetap abadi. Namun, saat masa kemerdekaan tiba, perkebunan itu ditinggalkan. Tak ada lagi tumbal, tak ada lagi darah. Dan kutukan itu mulai bangkit, mencari pengganti. Aku merasa mual. Tiba-tiba pintu kamar penginapan diketuk keras. "Man, buka, ini gue Rizal," seru Rizal dari luar. Aku cepat membuka pintu. Rizal masuk dengan wajah panik, menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah surat kusut yang tampaknya ditemukan di sela-sela tasnya. "Apa ini?" tanyanya, menyerahkan surat itu padaku. Aku membukanya. Tulisan tangan kuno dengan tinta pudar berbunyi, "Siapapun yang mewarisi tanah ini, mewarisi pula perjanjiannya. Jika darah tidak lagi mengalir, maka darahmu sendiri akan dipanggil." Tanganku gemetar, nafasku memburu. Rizal menatapku dengan mata lebar. "Man, lo ngerti kan artinya?" Aku menutup surat itu perlahan. Aku adalah bagian dari perjanjian itu sekarang. Dan malam itu juga, kami sadar, kami tak bisa begitu saja pergi. Sesuatu telah menandai kami. Sesuatu yang sudah menunggu selama puluhan tahun, lapar dan sabar. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Bahkan dengan lampu kamar penginapan menyala terang, rasa takut tetap menggantung tebal di udara. Rizal tertidur di ranjang sebelah, tapi tidurnya gelisah, berkeringat, sesekali mengigau. Aku hanya bisa memandangi langit-langit, tubuhku kaku, pikiranku berputar. Surat itu, perjanjian itu, kenapa harus aku yang terlibat? Sekitar pukul 3 dini hari, aku akhirnya terlelap, dan di sanalah mimpi buruk itu dimulai. Aku berdiri sendirian di tengah perkebunan kopi, di antara pohon-pohon tua yang kering dan patah. Kabut tebal menyelimuti segalanya, membatasi pandanganku hanya beberapa meter ke depan. Dari kejauhan, suara ranting patah terdengar. Lalu langkah berat mendekat. Aku berbalik, berusaha melihat sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon mati dan kabut yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok itu. Seorang pria tinggi kurus mengenakan jas hitam, wajahnya pucat seperti kapur, dengan mata cekung berwarna hitam pekat. Tangannya panjang, jari-jarinya kurus dengan kuku hitam mengerikan. Dia melangkah mendekat perlahan, tangannya terentang seolah ingin meraihku. Aku mundur, tapi kakiku terasa berat seperti tertanam di tanah. Lalu pria itu membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya, bukan suara, tapi darah hitam kental mengalir keluar. Darah itu membanjiri tanah, mengalir ke arahku, membentuk simbol aneh di bawah kakiku. Simbol itu bersinar merah menyala. Aku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Seketika sosok itu menerkam, dan dunia menjadi gelap. Aku terbangun dengan teriakan keras, seluruh tubuh basah kuyup oleh keringat. Rizal juga terbangun, napasnya memburu, wajahnya ketakutan, seolah dia juga mengalami hal yang sama. "Man, lo mimpi?" tanyanya. Aku hanya bisa mengangguk, jantungku berdetak liar. Dia mengangkat lengan bajunya, dan kami berdua membeku. Di lengannya, samar-samar, tergurat pola aneh berwarna merah. Pola yang sama dengan simbol di bawah kakiku dalam mimpi. Aku menatap lengan kiriku sendiri, dan menemukan pola serupa di sana. Kami saling pandang, ketakutan menggantung di antara kami. Ini bukan sekadar mimpi, ini adalah tanda. Kami telah terikat. Kami adalah bagian dari perjanjian yang seharusnya tidak pernah dibuka kembali. Dan waktu kami mulai habis. Pagi itu, penginapan terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara burung pun seolah enggan terdengar, menyisakan kesunyian aneh yang menekan dada. Aku dan Rizal duduk di ranjang masing-masing, memandangi tanda-tanda merah di kulit kami. Mungkin bagi orang lain, ini hanya mimpi buruk. Tapi bagi kami, ini adalah pengingat nyata. Waktu kami hampir habis. Sekitar pukul 10 pagi, kami memutuskan untuk berbicara dengan pengelola penginapan. Seorang pria tua pendiam bernama Pak Wiryo. Saat aku bertanya tentang perkebunan Jandradipa,
Wajah Pak Wiryo langsung berubah. Matanya melebar, dan dia menoleh cepat ke kanan dan kiri seolah takut didengar. Tanah itu bukan untuk manusia biasa, nak, gumamnya. Yang diwariskan di sana bukan cuma tanah dan rumah tua. Aku mendesak. Pak, apa maksudnya? Kami butuh tahu. Pak Wiryo menatapku dalam-dalam, lalu berbisik. Perjanjian itu belum selesai. Darah harus tetap mengalir. Kalau tidak, kalian yang akan jadi gantinya. Aku merasa perutku berputar. Rizal menggenggam lututnya erat, menahan gemetar. Sebelum kami sempat bertanya lebih jauh, Pak Wiryo hanya menggeleng dan pergi, meninggalkan kami dengan ketakutan yang semakin membesar. Malam harinya, suasana menjadi semakin buruk. Sekitar pukul 11 malam, saat kami mencoba tidur, terdengar ketukan keras di pintu kamar kami. Tok, tok, tok. Rizal terbangun lebih dulu. Dia memandang ke arah pintu dengan mata melebar. Ada orang, bisiknya. Aku bangkit perlahan. Tidak ada suara lagi setelah ketukan itu. Aku mendekati pintu, menempelkan telingaku. Hening. Namun, saat aku mengintip dari lubang intip kecil, aku membeku. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya lorong kosong yang panjang dan gelap. Aku hampir saja berbalik saat tiba-tiba lubang intip itu gelap. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang berdiri tepat di depan pintu. Jantungku serasa berhenti. Perlahan, aku melangkah mundur. Dan saat itulah terdengar ketukan lagi. Kali ini lebih keras dan cepat. Tok, 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 tok. Rizal berteriak dari ranjang. Jangan buka, Man. Jangan buka apapun. Aku membeku di tempat, napas memburu. Ketukan itu berhenti. Kemudian, dari bawah pintu, kami melihat sesuatu merembes. Cairan hitam pekat mengalir perlahan ke dalam kamar, membentuk jejak yang aneh di lantai. Aku dan Rizal terpaku, tak mampu bergerak. Dari dalam cairan itu, perlahan-lahan muncul bentuk tangan. Tangan kurus panjang berwarna abu-abu merangkak masuk, mencoba mencari sesuatu. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku seperti terkunci. Rizal menarikku dengan paksa ke belakang, menuju balkon kecil di kamar kami. Tanpa pikir panjang, kami berdua melompat keluar dari balkon lantai 1, mendarat keras di halaman. Kami berlari tanpa menoleh lagi. Di belakang kami, dari jendela kamar, kulihat sesosok bayangan berdiri. Bayangan tinggi kurus, berjas hitam, sosok yang sama dari mimpi burukku. Dia hanya berdiri di sana, menatap kami pergi, seolah baru saja memulai perburuan. Kami terus berlari dalam kegelapan malam, hanya diterangi cahaya bulan yang muram. Tidak tahu harus kemana, hanya satu hal yang jelas di pikiranku. Kami tidak bisa terus lari. Perjanjian itu, tanda di tubuh kami. Semua ini tidak akan berakhir hanya dengan kabur. Kami harus menghadapi asal-usulnya. Kami harus kembali ke sumber semua kutukan ini. Rumah tua di tengah perkebunan. Kami berhenti di sebuah warung tua pinggir jalan, mengatur napas yang masih tersengal. Rizal dengan wajah penuh keputusasaan berkata, Man, ini gila. Kita mau mati kalau balik ke sana. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau kita terus lari, kita tetap akan mati, Zal. Mereka sudah menandai kita. Aku mengeluarkan kembali surat warisan itu. Lembaran kertas tua yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di balik surat itu, aku baru sadar ada tulisan kecil di sudut bawah, nyaris tak terlihat. Tulisan itu berbunyi, kunci ada pada darah yang pertama, kunci ada pada janji yang dilanggar. Aku berpikir keras, darah pertama, janji dilanggar. Lalu aku teringat pada catatan sejarah tentang Van der Wijk, tuan tanah Belanda yang memulai perjanjian dengan pemberian darah. Mungkin ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang bisa mengakhiri kutukan ini. Aku menatap Rizal. Kalau kita mau selamat, kita harus cari kunci itu di rumah. Rizal menghela napas panjang, menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Akhirnya, dengan suara serak dia berkata, Baiklah, kita selesaikan ini. Kami kembali ke area perkebunan saat menjelang dini hari. Kabut lebih tebal dari sebelumnya, menggantung berat seperti tirai kematian. Pohon-pohon kopi yang mati berdiri bisu di kiri kanan kami, seolah mengawasi langkah-langkah kami.
Saat rumah tua itu muncul dari balik kabut, perutku terasa mengerut. Bangunan itu tampak lebih bobrok dan menyeramkan dibanding sebelumnya. Lampu minyak tua di teras depan menyala redup, seolah-olah mereka tahu kami datang. Kami saling bertukar pandang sekali lagi, lalu melangkah naik ke teras. Pintu rumah yang dulu berat dan berderit, kini terbuka sedikit, seolah mengundang. Kami masuk. Suasana di dalam penuh bau tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih busuk, bau kematian. Langkah kami menggema di lantai kayu tua. Kami menyusuri lorong gelap menuju ruang utama di mana lukisan Van der Wijk tergantung. Dan di sanalah kami melihatnya. Sebuah pintu kecil, nyaris tersembunyi di balik lemari tua. Pintu itu tidak ada sebelumnya. Penuh dengan ukiran aneh, dengan noda-noda darah kering di bingkainya. Aku dan Rizal saling pandang. Kami tahu apapun yang ada di balik pintu ini akan menentukan nasib kami. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Dari dalam ruangan itu, hembusan angin dingin menerpa wajah kami dan kegelapan pekat menyambut. Tapi sebelum kami bisa melangkah masuk, dari dalam bayang-bayang, sepasang mata merah menyala terbuka. Dan suara berat berbisik dalam bahasa asing yang kuno, mengisi seluruh ruangan. Kalian telah dipanggil. Aku dan Rizal berdiri membatu di ambang pintu kecil itu. Dari dalam kegelapan, mata merah itu menatap kami, membakar kulit dan menembus jiwa. Suara berat tadi kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Perjanjian dilanggar, darah harus dibayar. Tiba-tiba, seolah ada kekuatan tak kasat mata, tubuh kami terdorong masuk ke dalam ruangan. Pintu kecil itu membanting tertutup di belakang kami. Ruangan ini bukan ruangan biasa. Dinding-dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno berlumur darah kering. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu besar, retak, penuh bekas luka ukiran aneh. Dan di atas altar itu, ada sebuah buku tua terbuat dari kulit yang kasar dan menghitam. Saat kami mendekat, tulisan di buku itu tampak jelas. Bukan bahasa manusia biasa, melainkan huruf-huruf kuno seperti yang ada di surat warisan. Namun entah bagaimana, aku bisa merasakan maknanya. Yang membangunkan darah tua harus menggantinya dengan darah segar. Aku menatap Rizal, napas kami berdua memburu. Kami mulai sadar apa yang dimaksud oleh perjanjian itu. Para pewaris termasuk aku diharuskan menyumbangkan darah atau menjadi tumbal. Dan karena kami telah mengabaikan perjanjian, kini kami dianggap pengkhianat. Kami berdua akan dijadikan bayaran. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, sesosok pria tua berjas kolonial muncul. Tubuhnya membusuk, wajahnya hanya tinggal separuh, tapi matanya, mata manusia, menatap kami dengan penuh dendam. Itu dia, Van der Wijk. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah kami. Lalu dari kegelapan, sosok-sosok lain bermunculan. Pria, wanita, bahkan anak-anak. Semuanya berpakaian seperti masa kolonial, dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka semua para korban masa lalu. Mereka semua menuntut darah baru. Dalam keputusasaan aku teringat sesuatu. Sesuatu yang dikatakan Pak Wiryo. Darah pertama, darah siapa yang pertama kali mengikat kutukan ini? Aku membuka buku tua itu, mencari-cari, dan aku menemukannya. Nama itu Johannes van der Wijk, dan di bawahnya catatan kecil. Hanya darahnya yang bisa membatalkan perjanjian. Aku sadar, kami tidak perlu mengorbankan darah kami. Kami harus mengakhiri Van der Wijk. Aku meraih sebilah pisau kecil yang tergeletak di altar. Rizal menatapku ngeri. Man, lo yakin? Aku mengangguk. Kalau kita nggak coba, kita mati di sini. Sosok Van der Wijk perlahan berjalan ke arah kami, diikuti barisan arwah lainnya. Dengan keberanian yang setipis benang, aku menyerbu maju, menusukkan pisau itu ke dada Van der Wijk. Sosok itu mengerang keras, ruangan berguncang hebat, darah hitam muncrat dari luka di dadanya. Seketika itu pula, mata-mata merah di sekeliling kami padam satu persatu. Suasana menjadi kacau. Arwah-arwah itu menjerit, saling berjatuhan seolah ikatan mereka terlepas. Van der Wijk berteriak, tubuhnya merekah menjadi abu dan menghilang dalam badai debu hitam. Buku tua di altar terbakar dengan sendirinya. Dan tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Aku dan Rizal terhuyung keluar dari ruangan itu.
Udara malam terasa lebih ringan, kabut perlahan memudar. Pohon-pohon kopi yang mati kini tampak biasa saja, tak lagi mengintai. Kutukan itu akhirnya berakhir. Tapi di lubuk hati terdalamku, aku tahu, tidak ada yang benar-benar berakhir di tanah ini. Pagi mulai menyingsing saat aku dan Rizal berjalan gontai keluar dari area perkebunan. Kabut perlahan menghilang seolah mengikuti lenyapnya kutukan. Langkah kami berat, tubuh penuh luka dan debu, tapi di dada ada sedikit rasa lega. Kami selamat, atau setidaknya begitulah yang kami pikirkan. Sesampainya di jalan utama, kami bertemu lagi dengan Pak Wiryo. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dia menatap kami dengan sorot mata kosong. Akhirnya, kalian memilih jalan darah, gumamnya seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku mendekatinya penuh amarah, bercampur rasa ingin tahu. Kenapa, Pak? Kenapa harus ada semua ini? Suaraku pecah di ujung kalimat. Pak Wiryo hanya tersenyum pahit. Dia menunjuk ke arah perkebunan di belakang kami. Itu tanah kutukan, nak, katanya lirih. Tanah yang pernah dibasahi darah tak berdosa, tidak akan pernah benar-benar kering. Aku menggertakkan gigi. Semua pengorbanan ini terasa sia-sia. Kami mungkin berhasil memutuskan ikatan Van der Wijk, tetapi tanah itu tetap menyimpan dendam. Beberapa hari kemudian, aku dan Rizal pulang ke kota. Kehidupan mencoba kembali normal. Kami kembali bekerja, bertemu keluarga, tertawa, tapi di balik semua itu, ada bayangan gelap yang tidak bisa hilang. Kadang-kadang, aku terbangun di tengah malam mendengar ketukan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Saat kulihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Kadang aku melihat sosok berjubah hitam berdiri di sudut jalan. Hanya diam menatapku. Aku mengira ini hanya trauma. Sampai suatu malam aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di depan pintu rumahku tergeletak selembar surat. Kertas tua dengan simbol yang sama seperti yang ada di surat warisan dulu. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Perjanjian baru telah dibuat. Aku jatuh terduduk di lantai, sadar bahwa kami tidak pernah benar-benar lolos. Kami mungkin telah menghancurkan ikatan lama, tapi kini kutukan itu mencari jalan baru. Dan kami mungkin sudah menjadi bagian darinya untuk selamanya. Hari-hari setelah surat itu datang terasa seperti hidup di antara dua dunia. Secara kasat mata, aku dan Rizal menjalani hidup normal. Bekerja, tertawa, beraktivitas. Namun di dalam hati kami tahu ada sesuatu yang mengawasi dan menunggu. Suatu malam, Rizal mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil. Wajahnya lebih pucat daripada biasanya. Matanya cekung, seolah sudah berminggu-minggu tidak tidur. Begitu duduk, dia langsung membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Man, gue juga dapat surat yang sama. Aku hanya bisa mengangguk. Sudah kuduga. Rizal menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Dan tadi pagi, gue nemu simbol itu di dinding rumah gue. Suaranya bergetar. Aku membeku. Simbol warisan itu tidak lagi hanya muncul di surat, tapi kini mulai menginvasi dunia nyata kami. Semakin hari kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Bayangan hitam melintas di sudut mataku. Bisikan-bisikan lirih saat aku sendirian. Bau tanah basah yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Kami berdua sadar, kutukan itu tidak berakhir. Ia hanya berganti bentuk, ia hidup di dalam kami. Suatu malam saat aku terlelap, aku bermimpi aneh. Aku berada di tengah-tengah perkebunan kopi tua itu lagi, di bawah langit merah darah. Di hadapanku berdiri sosok Van der Wijk, kini tampak lebih muda, lebih hidup. Dia tersenyum dan berkata, "Pohon warisan harus terus bertumbuh anakku, dan kau adalah akarnya yang baru." Aku terbangun dengan nafas tersengal, seluruh tubuh basah oleh keringat dingin. Dan di lenganku terukir samar simbol warisan itu. Besok paginya Rizal menelponku, suaranya panik. Man, kita nggak bisa kabur dari ini. Kita bagian dari tanah itu sekarang. Kita pengurusnya. Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Rizal benar. Kami telah menjadi bagian dari perjanjian baru. Bukan lagi korban, melainkan penjaga. Penjaga tanah yang haus darah.
Pada akhirnya, aku berdiri di balik jendela rumah, menatap jalanan sepi. Aku tahu, cepat atau lambat, akan ada pewaris baru yang dipanggil. Dan saat-saat itu tiba, akulah yang akan menyerahkan surat warisan itu. Sama seperti Pak Wiryo menyerahkannya padaku dulu. Sama seperti semua penjaga sebelumnya. Begitulah siklus itu berlanjut, tanpa bisa dihentikan, darah untuk tanah, tanah untuk darah, selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Hidup berjalan, atau setidaknya pura-pura berjalan normal. Aku dan Rizal jarang bertemu sekarang, bukan karena kami bertengkar, tapi karena kami sama-sama sadar, kami berubah. Ada sesuatu di dalam diri kami yang tak bisa dikembalikan lagi. Di sela-sela kesibukan harian, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Surat-surat tua mulai bermunculan, di rumah-rumah tetangga, di kantor, di jalan. Surat bersegel merah, dengan simbol yang aku kenal betul. Yang lebih menakutkan lagi, aku tahu, hanya aku yang bisa melihatnya. Bagi orang biasa, itu hanyalah kertas kosong. Tapi bagiku, surat-surat itu bersinar, memanggil, memilih. Suatu sore aku menerima telepon dari Rizal. Suaranya berat seperti berbicara dari dalam sumur. Man, gue udah ngirim satu surat. Aku terdiam, jantungku berhenti berdetak sejenak. Ke siapa? Tanyaku lirih. Dia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ke anak baru di desa, yang baru beli rumah tua di dekat perkebunan. Aku memejamkan mata. Jadi beginilah rasanya. Meneruskan kutukan, meneruskan lingkaran. Kami bukan lagi manusia biasa. Kami adalah penjaga tanah, dan bagian dari tugas itu adalah memilih penerus. Malam itu aku duduk di ruang tamu, sendirian. Di atas meja sebuah surat tua baru saja kutulis dengan tangan gemetar. Kertas itu kosong. Belum kutentukan siapa namanya. Tanganku melayang, ragu. Setiap huruf yang akan kutulis akan mengubah hidup seseorang selamanya. Sama seperti hidupku dulu. Di luar angin berhembus pelan, membawa aroma kopi busuk yang samar. Aku menoleh ke jendela. Di kejauhan, di batas pandang, aku melihat siluet perkebunan tua itu. Masih berdiri, masih menunggu. Menunggu darah baru. Dan aku tahu, waktuku sebagai pengantar warisan baru saja dimulai. Kehidupan seperti yang kulihat sekarang adalah ilusi. Setiap hari berlalu dengan perasaan kosong, seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dihentikan. Hari ini, aku berdiri di depan pintu rumahku. Dulu aku selalu merasa aman di sini. Sekarang aku tahu, tidak ada tempat yang aman. Surat-surat itu semakin banyak. Orang-orang semakin bingung, menerima undangan tak terduga. Dan aku semakin diliputi keraguan. Namun satu hal yang pasti, kutukan itu hidup di dalamku. Aku sudah menjadi bagian dari tanah itu, dari warisan ini. Aku bisa merasakannya. Setiap langkah yang kuambil, tanah itu meresap ke dalam kulitku, meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Satu malam, aku terbangun dengan perasaan berat. Ada yang aneh, seperti ada yang memanggilku. Aku berdiri dari tempat tidur, berjalan menuju jendela. Dan aku melihatnya. Di kejauhan, di balik kabut malam, aku melihat rumah tua di dekat perkebunan kopi, yang dulu kami semua hindari. Di sana, di depan pintu rumah itu, berdiri seorang pria. Dia mengenakan jas kolonial, wajahnya gelap, seperti kabut yang tak terjamah matahari. Dia menatapku. Aku tahu siapa dia, Van der Wyck. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya ada banyak sosok lain. Semua orang yang dulu, semua korban. Aku merasa tubuhku kaku. Mereka melihatku, menunggu. Akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengambil surat itu, surat yang sudah kutulis untuk penerus baru. Sebuah nama yang kutulis tanpa sadar. Nama yang sudah lama ada di benakku. Nama yang dipilih oleh tanah. Aku menulis dengan tangan gemetar, hanya satu kalimat. Selamat datang penerus kami. Setelah itu, aku berjalan keluar. Dengan setiap langkah, aku merasakan tanah itu menelan lebih dalam. Kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Van der Wyck sudah pergi, tetapi dia sudah meninggalkan warisannya. Dan aku kini adalah penjaga baru. Di belakangku, di ruang kosong itu, pintu rumah perlahan tertutup. Saat aku menutup pintu,
Aku mendengar suara di luar sana, seperti bisikan angin, seperti suara dari tanah yang mengalir. Perjanjian baru dimulai.